proses pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan ini bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan membahas topik baru, yaitu tentang pendekatan geografi. Tapi sebelumnya, Pak Guru akan memberikan sedikit pengantar bahwa pendekatan geografi di sini adalah sangat penting yang harus kita pahami, di mana kita ketahui bahwa setiap manusia itu tentu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sehingga di dalam adaptasi itu kita mengenal ada permasalahan-permasalahan yang akan muncul di lingkungan kita. Nah, untuk mengatasi itulah kita butuhkan yang namanya pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan geografi. Nah, untuk memahami sejauh itu, Pak Guru akan tampilkan beberapa gambar terkait dengan permasalahan atau fenomena yang terkait dengan pendekatan geografi. Gambar tersebut seperti ada kekeringan, ada gunung meletus, ada kelaparan, ada polusi udara, dan banyak sekali yang lainnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, setiap disiplin ilmu tentu bertugas untuk mengatasi masalah itu sendiri. Nah, untuk mengatasi itulah kita sebut dengan pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu sendiri pengertiannya adalah salah satu metode atau analisis untuk mengkaji fenomena geosfer yang terjadi setiap hari. Nah, sehingga pendekatan geografi itu ada 3 macam kita kenal. Yang pertama adalah pendekatan ekologi, yang kedua adalah pendekatan geosfer, yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Mengenai pendekatan kelingkungan, bisa kita artikan bahwa pendekatan kelingkungan itu adalah menitik beratkan pada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Sebagai contoh, misalnya ada fenomena banjir atau tanah longsor dan sebagainya. Nah, misalnya ada penduduk yang melakukan penebangan hutan misalnya, maka tentu akan bisa mengakibatkan terjadinya permasalahan. Permasalahan itulah yang kita sebut dengan fenomena geosfer, yang kita sebut dengan fenomena tanah longsor misalnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan itulah kita butuh salah satu pendekatan dari 3 pendekatan tadi. Nah, untuk memilih pendekatan yang paling tepat dari 3 pendekatan itu adalah tentu kita memilih pendekatan ekologis atau kita sebut dengan pendekatan kelingkungan. Yang mana pendekatan kelingkungan itu adalah pendekatan yang menitik beratkan pada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Jadi pengaruh apa yang kita sebut tadi, tanah longsor misalnya, itu ada unsur penekanannya, pemicunya itu adalah manusia, karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, sehingga pendekatan yang paling tepat untuk bisa mengatasi permasalahan itu adalah kita sebut dengan pendekatan ekologi atau pendekatan kelingkungan. Yang kedua, kita mengenal ada namanya pendekatan keruangan. Nah, pendekatan keruangan di sini itu adalah pendekatan yang menitik beratkan antara fenomena atau persamaan dan perbedaan dari fenomena geosfer yang menitik beratkan pada kajian ruang. Jadi seandainya permasalahan itu muncul, maka yang menjadi solusi yang harus kita perhatikan itu adalah menyangkut tentang ruang. Misalnya, Pak Guru bisa memberikan contoh di sini bahwa di Jakarta ada sering terjadi masalah banjir jika terjadi musim hujan. Nah, kalau kita lihat tinjau permasalahan tadi, tentu ada pemicu dan penyebab. Ya, banjir yang terjadi di Jakarta itu bisa disebabkan karena intensitas hujan yang lebih tinggi. Di samping itu juga menitik beratkan pada ruang yang ada. Nah, di Jakarta kita mengenal bahwa vegetasi yang ada di Jakarta itu sudah tertutup dengan bangunan, dengan jalan dan sebagainya. Nah, sehingga tingkat penyerapan atau vegetasi itu jelas semakin kurang. Nah, itulah yang memicu terjadinya genangan air yang kita sebut dengan banjir. Nah, itu termasuk bagian dari permasalahan geografi.
Nah, untuk mengatasi permasalahan itu maka kita butuh salah satu pendekatan dari yang tiga ini. Maka pendekatan yang paling tepat itu adalah pendekatan keruangan, karena itu adalah pendekatan pada ruang. Nah, cara mengatasinya adalah ya tentu dengan cara memperhatikan bahwa saluran-saluran air atau irigasi untuk bisa mencegah terjadinya tergenangnya air itu bisa kita pergunakan untuk menjadi sebuah solusi. Nah, dan yang ketiga, kita mengenal ada istilahnya pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan di sini adalah merupakan gabungan dari dua pendekatan tadi, yaitu pendekatan kelingkungan dan pendekatan keruangan yang kita sebut dengan pendekatan space. Sebagai contoh, misalnya di banjir tadi, kita tidak memperhatikan titik ruangnya saja, tetapi ada faktor lain mungkin yang bisa mempengaruhi banjir itu sendiri. Bisa kita lihat daerah Bogor. Biasanya banjir yang di Jakarta itu akibat dari pengiriman air yang disebut dengan banjir yang datang dari daerah Bogor. Nah, sehingga perlu menjadi titik perhatian kita untuk bisa mengatasi masalah banjir tadi. Jadi, wilayah yang di atasnya seperti Bogor perlu kita tata dengan baik untuk mencegah terjadinya banjir yang ada di wilayah Jakarta. Nah, dari penjelasan Pak Guru tadi bisa Pak Guru simpulkan bahwa pendekatan geografi ini sangat penting sekali, karena kita tidak lepas dari sebuah permasalahan yang ada di lingkungan kita. Tetapi untuk memecahkan permasalahan itu tentu kita tidak lepas dari sebuah pilihan. Apakah solusinya menggunakan pendekatan kelingkungan, pendekatan keruangan, maupun pendekatan kewilayahan. Nah, dari paparan Pak Guru